Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan materi tentang elemen estetika sebagai dasar desain. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk melatih kepekaan artistik agar memiliki visi seni tinggi. Selain itu, juga kita melatih keterampilan teknis kesenirupaan, termasuk melatih pemahaman bahasa seni rupa, dan juga untuk melatih bagaimana mengekspresikan diri sebagai seorang desainer. Baik, sekarang kita mulai pemahaman tentang desain itu dengan memahami apa itu nirmana. Seorang tidak akan mengangankan sesuatu bentuk dalam berkarya nirmana. Asal kata nirmana adalah dari dua kata, nir yang berarti tidak, mana berarti makna, yang secara harfiah berarti tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Artinya, sekedar menyusun unsur seni rupa dan desain atas dasar prinsip-prinsip seni dan desain untuk memperoleh karya yang memiliki nilai keindahan. Dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa Kawi memiliki arti tanpa angan-angan. Jadi, nirmana merupakan pengorganisasian unsur-unsur seni rupa atau desain menjadi karya seni atau desain yang artistik. Nirmana dipahami sebagai sebuah bentuk yang tidak berbentuk. Dalam konteks desain komunikasi visual, nirmana memegang peranan penting perihal bagaimana menata dan menyusun elemen dasar desain komunikasi visual. Peranan penting lainnya di dalam nirmana mensyaratkan tata susun dan tata kelola unsur desain komunikasi visual dalam sebuah perencanaan komposisi yang serasi dan seimbang di dalam setiap bagiannya. Nirmana adalah penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana juga dapat diartikan sebagai hasil imajinasi dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi yang mempunyai nilai keindahan. Ini adalah salah satu bentuk nirmana 2 dimensi dan 3 dimensi. Memiliki nilai keindahan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, nirmana disebut juga ilmu tata rupa. Ini juga contoh bagaimana nirmana diterapkan di dalam elemen-elemen dasar desain. Ada nirmana warna, nirmana titik, nirmana garis, dan kita bisa membentuk nirmana-nirmana lain dari elemen dasar visual. Baik, kita lihat sekarang elemen dasar desain. Elemen atau unsur merupakan bagian dari suatu karya desain. Elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Elemen-elemen seni visual tersusun dalam satu bentuk organisasi dasar prinsip-prinsip desain. Susunan tersebut seringkali dijadikan dasar pertimbangan atas suatu kritik seni. Seorang desainer dengan nalar dan perasaannya membangun emosinya. Secara bersamaan, elemen-elemen itu bisa juga memancing berbagai sensasi, menimbulkan persepsi yang merangsang, memberikan sugesti, dan bisa memperkaya imajinasi orang yang melihat. Selanjutnya kita lihat apa saja elemen dasar desain. Yang pertama adalah garis. Garis adalah suatu bentuk yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak, sehingga menghasilkan sebuah elemen yang memanjang dan memiliki arah. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Garis berdasarkan sifatnya terdiri dari 2 jenis, yakni garis nyata dan garis semu. Garis sendiri memiliki bentuk lurus, lengkung, dan majemuk, dengan arah horizontal atau vertikal maupun diagonal. Yang kedua adalah shape atau bangun. Bangun adalah bentuk yang terbangun dari garis-garis yang menyatu, serta memiliki dimensi panjang dan lebar. Berbagai bentuk tentunya berasal dari bangun-bangun dasar. Pada dasarnya, bangun dasar berasal dari segitiga, lingkaran, dan persegi. Bentuk yang lebih kompleks pastinya terdiri dari bentuk-bentuk dasar tersebut. Seperti contoh, bentuk heksagonal,
dapat terdiri dari bentuk dasar segitiga. Selanjutnya, elemen dasar desain yang ketiga adalah warna. Warna memiliki peran utama dalam penerapan desain, terutama dalam logo atau visual branding. Warna berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu cahaya dan pigmen. Warna yang berasal dari cahaya bersifat aditif, sedangkan dari pigmen bersifat subtraktif. Pengelompokan warna pun dibagi menjadi tiga, yaitu warna primer atau warna utama, warna sekunder atau pencampuran menggunakan dua warna utama, dan warna tersier, pencampuran tiga warna utama. Selanjutnya nilai. Nilai atau value adalah sesuatu yang menentukan gelap terang dalam suatu warna dalam desain. Value dapat menentukan tonal warna dalam karya. Perbedaan value warna juga dapat mempengaruhi dimensi yang biasa kita sebut shading. Lalu tekstur. Tekstur dalam desain bisa dikatakan sebagai corak atau pola. Seperti contoh pada kain, tentunya kain memiliki tekstur yang berbeda dengan batu. Kain memiliki tekstur yang halus, sedangkan pastinya batu memiliki tekstur yang tidak rata. Dalam dunia desain, tentunya tidak asing dengan ukuran. Ukuran sangat berfungsi untuk penerapan dalam desain. Tentunya, di setiap media yang akan digunakan, pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Hindari mendesain sebelum tahu ukuran pasti yang akan diterapkan pada medianya. Pastikan juga apakah desain tersebut akan digunakan dalam posisi portrait atau landscape. Jangan sampai kita salah merancang. Sekalinya salah merancang, maka bisa dipastikan kita perlu mengubah keseluruhan layoutnya. Dan yang tidak kalah penting dari elemen dasar desain adalah white space atau ruang kosong. White space sangat berguna dalam penerapan layout desain. Selain memiliki fungsi untuk memudahkan mata untuk membaca dan tidak membuat lelah, white space juga memiliki fungsi untuk membuat desain yang kita buat lebih terlihat elegan. Semakin banyak objek atau tulisan dalam desain, sehingga membuat desain terlihat ramai. Semakin lelah juga mata pembaca untuk membacanya, dan akan semakin malas untuk melihatnya. White space di sini bukan diartikan sebagai warna putih loh ya. White space bisa diartikan sebagai ruang kosong. Pemberian jarak pada elemen-elemen desain, mau apapun warnanya selain putih, bisa diartikan sebagai white space. Nah, itulah elemen dasar dalam visual design yang pada dasarnya harus kita ketahui. Nah, sekarang silakan perhatikan karya-karya desain yang akan tampil berikut ini. Silakan dianalisis elemen dasar desain apa saja yang muncul di setiap desain yang ditampilkan. Selamat menikmati.